apa sih virus ini yang bisa dia lakukan terhadap tubuh kita, dia akan mampu mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh bagi si penderita itu sendiri. Nah, saran kasusnya memang dari tahun ke tahun masih cenderung naik ya. Apalagi di Indonesia, data terakhir bukan hanya dewasa ya, sehingga anak pun juga ada. Itu datanya mencapai total 540.000 penderita di Indonesia. Di mana yang anak-anak pun ada sejumlah 19.000 kasus ya. Jadi memang prevalensinya masih cukup tinggi sejauh ini. Namun memang yang bisa ditekan adalah insidensinya dari tahun ke tahun. Alhamdulillah dengan berkembangnya sosial media ya, wawasan ya, kesadaran ya, itu bisa ditekan hingga 26.000 kasus per tahunnya ya insidennya. Walaupun demikian memang angka apa mortalitasnya masih cukup tinggi terutama pada mereka-mereka yang tidak mendapatkan misal ya tidak dideteksi secara dini, terus pasiennya juga tidak mendapatkan ARV ya, obat antiretroviral secara rutin seperti itu ya, atau pada screening kasus tidak ditemukan atau tidak mendapatkan pengobatan yang layak untuk komplikasi dari penyakit itu sendiri, sehingga seringkali pasien itu meninggal bukan karena AIDS-nya tapi karena komplikasi ya. Jadi mirip kayak diabetes. Diabetes itu kan ibunya dari segala penyakit ya, seperti serangan jantung, seperti stroke, gagal ginjal. AIDS pun seperti itu ya. Jadi karena daya tahan tubuhnya menurun, rentan terkena infeksi seperti tuberkulosis, kemudian keganasan pun ya seperti Kaposi sarkoma dan berbagai penyakit infeksi oportunistik lainnya. Mungkin itu, Mbak. Ini saya kaget ya dok ya, tadi dokter sampaikan anak-anak aja 19.000 ya dok. Mohon koreksi kalau saya salah. Wow, ini Betul. dan kemarin Data kalau dari kita dengar kabar, Amerika. ya, Hmm. kalau yang kemarin informasi itu yang di Bandung yang banyak mahasiswa dinyatakan positif HIV, itu juga kabar yang sangat miris ya dok ya, angkanya berarti pasti naik. Dan berarti dok, ini ada yang nanya nih dok, langsung kita jawab aja. Eh, Banyak masih yang bingung, apakah penderita HIV dan AIDS itu sama? Masih banyak nih dok yang lupa dan bingung. Gimana dokter Aul? Siap. Jadi HIV itu nama virusnya. Seperti kalau COVID itu kan dia virusnya namanya SARS-CoV-2. Tapi nama Hmm. penyakitnya COVID-19 ya. Sedangkan kalau HIV dan AIDS itu nama virusnya HIV dan nama penyakitnya AIDS ya. Nah, dia bisa menginfeksi ya. Jadi infeksinya itu ditularkan melalui cairan tubuh. Cairan tubuh seperti apa? Nah, itu tadi ya. Jadi cairan yang mengandung si virusnya itu sendiri. Jadi ada beberapa kategori masyarakat yang beresiko untuk terkena HIV itu sendiri. Seperti pekerja seksual ya, karena kan dia ada cairan tubuh di sana, baik yang apa namanya male sex with male ya juga, atau secara heteroseksual ya, baik secara anal ataupun pervaginam ataupun secara oral. Nah, bukan hanya itu, pengguna narkoba suntik. Nah, itu juga ada pertukaran darah ya di sana melalui syringe-nya itu, atau bisa juga dari transfusi. Nah, jadi produk transfusi yang kita udah lakukan screening secara ketat, namun pada kasus yang jarang ya dia bisa lolos itu juga bisa, ataupun transplantasi organ juga bisa, atau yang mengakibatkan banyak kasus pada anak sebetulnya transmisi vertikal dari ibu ke bayi. Jadi Oh, misal baru ketahuan belakangan pada saat hamil di screening loh ternyata ada gitu. Nah itu yang tidak mendapatkan pengobatan ARV secara rutin sehingga kadar virus dalam tubuhnya belum menurun. Nah pada saat melahirkan ternyata HIV-nya positif ya. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi, gejalanya seperti apa? Seringkali di stadium 1, 2 itu bahkan tidak bergejala sama sekali ya. Jadi dia baru bergejala, biasanya kalau sindrom akut yang awal tuh sama kayak ini ya, ya kayak kena COVID gitu. Jadi prodromalnya itu begitu nggak khas lah, begitu nggak spesifik seperti itu. Dia baru kelihatan spesifik itu setelah dengan berjalannya waktu, ini kok gejala-gejalanya orang ini jadi mudah terserang infeksi gitu. Makanya ketika kita menemukan pasien TBC itu wajib tuh kita harus men-screening ada HIV-nya apa enggak gitu ya. Atau kok dalam satu waktu dia kena infeksinya full blown gitu. Jadi sampai kena toksoplasma
di otak, atau ada juga apa namanya meningokokus gitu-gitu ya. Jadi gejalanya lebih ke arah gejala infeksi, penurunan berat badan, terus anoreksia ya. Jadi juga mual, diare kronis juga paling sering, terus muncul sariawan yang tidak sembuh-sembuh gitu setelah diperiksa ternyata jamur seperti itu. Jadi kandidiasis oral. Nah, itu biasanya kalau udah stage 3 hingga stage 4. Nah, pada kondisi demikian biasanya kadar daya tahan tubuhnya sudah turun gitu. Itu deh mungkin gejala-gejalanya. Pertanyaan dokter ini menjawab juga ya untuk pertanyaan selanjutnya ini yang nanya Oh ya. ciri-ciri seseorang mengidap HIV tadi saya sebutkan. Nah, dok sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau kasih info nih dok. Jadi tadi mungkin teman-teman belum tahu kalau hari ini kita akan bagikan voucher konsultasi dengan dokter Ahmad. Jadi silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nanti kita akan pilihin siapa yang menjadi pemenangnya. Tadi udah ada 2 ya. Kita akan lanjut dok. Udah banyak soalnya yang nanya. Ini bagus dok pertanyaannya. Penasaran nih, kenapa ya dok HIV belum ada vaksinnya dari dulu? Gimana? Oke. Ya, itu pertanyaan menarik ya. Karena ya itu tadi ya, memang dengan HIV itu sendiri, virusnya kan dia virus RNA ya, yang dia itu menyerang daya tahan tubuh kita, jadi dia sembunyi di dalam sel limfosit, T limfosit yang CD4 terutama di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan kalau kita mau bikin vaksin itu kan harapannya ya itu tadi ya, dengan kita membuat apa namanya, bisa dengan teknologi yang antigen base atau mRNA dan sebagainya. Ini penelitiannya masih terus ongoing ya. Sehingga akhirnya karena dia bisa memasukkan DNA-nya dia di dalam DNA badan kita, sehingga karena dia menyatu nggak seperti itu, sehingga akhirnya bisa jadi kalau kita buat vaksinnya justru yang diserang itu bisa tubuh kita sendiri seperti itu. Nah, makanya belakangan ada sebuah teknologi CRISPR namanya, jadi dia semacam gunting DNA gitu. Nah, itu yang harapannya nanti bisa menjadi salah satu apa namanya, cara ya untuk kita mengembangkan sebuah bioteknologi yang baru untuk mengakhiri infeksi HIV yang bersifat laten. Karena obat-obat yang ada itu dia tidak bisa secara total menyembuhkan, hanya bisa menekan pertumbuhan dari si virusnya itu sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, thank you. Semoga menjawab ya Kak Armando sudah dijelaskan. Nah ini kan banyak yang bilang dok ketika kita sudah didiagnosa positif gitu ya, dia akan nyerang imun kita sama kayak tadi dokter sudah sebutkan. Berarti untuk pertanyaan ini dok, gimana cara meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh? Ada nggak tips yang lebih spesifik dok untuk pasien-pasien yang positif ini? Ya, daya tahan tubuh itu luas, Mbak. Ya, jadi bahkan terkena luka bakar aja itu bisa menurunkan daya tahan tubuh kita karena kulit itu adalah barrier pertama dari daya tahan tubuh kita yang non spesifik. Nah, sehingga yang harus kita ketahui si virus ini nyerangnya kemana gitu. Karena Iya, iya. memang ibarat kata yang dia serang itu adalah sel T limfosit CD4 yang dia tuh seperti badan intel negara gitu. Jadi dia itu benar-benar bisa, misal ya, kita sudah dapat vaksin gitu, terus kita oleh si T limfosit itu sudah dikenali, oh ini penjahatnya modelnya kayak gini nih gitu. Sehingga akhirnya ketika nanti kumannya masuk lagi, itu sudah bisa diserang dengan cepat gitu, sehingga kita tidak sampai sakit seperti itu. Nah, masalahnya yang diserang itu adalah yang ya tadi ya, yang lembaga lembaga intel negaranya badan kita gitu, sehingga akhirnya itu mengakibatkan berbagai infeksi oportunistik yang mestinya itu bisa ditangani dengan baik menjadi tidak bisa ditangani dengan baik ya. Nah, itu yang namanya si sel T limfosit CD4 ya. Jadi dia cukup spesifik kerjanya dan dia juga bisa nge-push ya. Jadi mensupport berbagai daya tahan tubuh lainnya ya, baik kayak si sel makrofag, si sel plasma yang membentuk antibodi kita, karena tubuh kita tuh daya tahan tubuhnya kompleks, Mbak. Jadi itu yang mungkin nanti akan jadi satu kuliah lagi ya. Tapi ya pada dasarnya untuk HIV AIDS bagaimana meningkatkan daya tahan tubuhnya ya dengan patuh pengobatan. Nah, jadi dengan mengkonsumsi pengobatan dari ARV secara rutin itu akan mampu menekan dari replikasi virusnya itu sendiri sampai serendah-rendahnya. Sehingga pada ibu hamil kalau dia rutin minum obat ARV ya, jadi harapannya angka transmisi dari ibu ke anak itu bisa ditekan hingga serendah mungkin, sehingga si anak tidak perlu mengidap ya penyakit itu. Gitu. Oke, thank you dokter. Nah, ini tuh kayak informasi yang kita udah tahu, tapi pasti teman-teman juga banyak lupa gimana caranya kayak pertanyaan yang ini dok. Jadi gimana nih cara mencegah AIDS-nya dok?
Gimana dok? Hmm, Untuk teman-teman kan beberapa kita itu panik ya dok ya, suka panik kalau misalnya tahu ada yang positif. Nah untuk kita yang hmm, masih bisa menjaga, gimana caranya? siap. Ya, tentu untuk pencegahan itu pertama kita harus kenali dulu kelompok faktor resikonya apa ya. Karena memang dia transmisi dari cairan tubuh ya, cairan tubuh dalam arti darah ya, cairan semen ya dari untuk kontak seksual seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau untuk kontak sehari-hari ya, seperti misal ada seorang pedagang sayur dia menjual eh, dagangannya ya, itu tentu tidak akan menularkan seperti itu ya. Tapi kelompok seperti eh, tadi ya seksual bebas ya, pergaulan bebas ya, dengan adanya berganti-ganti ya jarum dengan narkoba suntik seperti itu. Nah, Ya, itu resiko tinggi ya. Juga tenaga medis ya, tenaga medis ini kan dia seringkali menggunakan ini ya benda tajam ya, jarum tadi ya, sehingga seringkali juga terjadi needle stick injury di sana karena cara menutup dari jarumnya itu ya tidak tidak tepat atau sedang lelah gitu ya, sehingga terkena ke tangannya sendiri. Nah, itu juga prevalensi insidennya juga cukup sering ditemui ya, sehingga harapannya jika itu terjadi tentu harus menghubungi alur ini ya untuk profilaksis. Nah, jadi biasanya petugas ini harus segera meminum obat antiretrovirus selama beberapa hari ya untuk mencegah timbulnya infeksi dari si HIV itu sendiri. Mungkin itu, Mbak. oke, thank you dok. Ini ada titipan pertanyaan dok. Kita tahu kalau ada yang positif gitu ya. Dulu kan kita taunya kalau kamu positif AIDS, kamu akan, mohon maaf itu akan didoktrin umurnya sebentar, sudah tahu hidupnya nggak akan lama. Apakah untuk sekarang dok dengan progres yang ada, dunia kesehatan juga makin banyak ini ya dok yang memberikan pencegahannya. Apakah memang diagnosanya akan seperti itu atau berubah dok? Hmm, ya, tentu usia milik yang maha kuasa ya, Mbak ya. Kita Iya sebagai betul. dokter juga hanya bisa berusaha ya. Dan memang betulnya kurang tepat ya untuk dikatakan seperti itu karena memang semakin ke sini angka harapan hidup dari pasien juga semakin panjang, apalagi dengan berbagai jenis pengobatan yang ada sekarang itu juga sudah semakin canggih, dan juga untuk deteksi dini ya. Jadi perangkat deteksi dininya juga semakin banyak seperti itu. Dan juga bukan hanya si deteksi dininya, kita juga sudah bisa memeriksa kadar daya tahan tubuhnya. Sehingga ketika daya tahan tubuhnya atau si CD4-nya ini menurun padahal pasien itu sudah meminum obat antiretrovirus ya sebagaimana mestinya, dokter harusnya sudah mulai bisa bertanya-tanya gitu. Wah, ini jangan-jangan obatnya sudah tidak cocok gitu. Nah, itu jadi kita bisa ganti nih dengan pengobatan yang lebih cocok karena memang jenisnya itu ada banyak gitu ya. Selain itu kita juga bisa memeriksakan seperti kadar virusnya ada berapa banyak ya. Sehingga ketika CD4-nya tinggi terus kadar virusnya rendah ya bisa dipastikan sebetulnya eh, ya sama lah kurang lebih dengan orang sehat ya. Namun ada syaratnya ya, yaitu masih harus mengkonsumsi antiretroviral itu sendiri seperti itu. Walaupun demikian, sehingga kata kuncinya sih ada 5 ya. Jadi yang pertama harus konseling dulu ya. Jadi inform consent ya tentunya secara konfidensial kita lindungi ya dari tenaga medis, dan ya tadi ya tes berkala secara rutin ya untuk mengetahui si daya tahan tubuhnya itu sama kadar virusnya itu seberapa jauh ya. Dan yang tidak kalah pentingnya yang menjadi isu sampai hari ini adalah akses terhadap layanan kesehatan. Karena ya itu tadi katakanlah ya prevalensi di apa namanya di sex worker gitu. Kita kan ada populasi sekitar 2000 278.000. Nah, pekerja seksual komersil di Indonesia itu menurut data UNAIDS ya yang terakhir ya. Dan mungkin HIV prevalensinya dari pekerja seksual hanya 2,1% gitu. Tapi angka kesadarannya untuk tes ya itu hanya 38% gitu. Jadi bisa dibayangkan seperti tip of iceberg ya. Jadi bongkah es tuh yang di bawah yang tidak terdeteksi itu masih banyak gitu. Padahal harusnya dari angka 38% itu 90% tuh paling tidak harus rutin ya. Ya paling tidak setiap 3 bulan sekali seperti itu. Dan juga kalau memang akhirnya positif, coverage ya. Jadi tercover dengan obat ARV-nya itu juga minimal 90%. Nah, angka di kita dari survei tahun 2019 itu baru 22,4%, Mbak. Seperti itu. Sehingga makanya masih banyak kasus-kasus yang tidak terdeteksi sejauh ini ya.
dan penggunaan kondom pun ya masih 66,8% ya. Sehingga bisa dibayangkan pada populasi di mana pria mungkin ya have sex dengan pria yang prevalensi HIV-nya itu 17,9%, itu pun juga masih belum begitu patuh ya dengan penggunaan kondom itu sendiri. Oke. Gitu. Saya penasaran dok, berarti kan kita tahu berarti ini faktanya ya dok ya, sampai sekarang angka kesadaran kita tadi, apalagi yang punya resiko untuk terkena AIDS tadi banyak ya dok, tapi sadarnya sedikit. Nah, berarti untuk screeningnya dok, misalnya dari antara kita nih merasa kayaknya saya di antara populasi tadi yang memiliki resiko, saya ingin screening. Screeningnya itu mahal atau murah dok? Misalnya kalaupun ada screeningnya di mana dan harus ngapain? Gambarannya dok. Oke. Ya, jadi memang screeningnya itu oleh WHO ya, dia direkomendasikan menjadi 3 strategi pemeriksaan antibodi terhadap HIV itu sendiri ya. Jadi memang pada kasus ya untuk transfusi darah dan mau transplantasi ya, tentu semuanya itu dia akan diperiksakan ya. Sedangkan kalau pada orang-orang yang memang dia beresiko tinggi ya, seperti yang tadi ya, seperti ya mungkin pekerja seksual, MSM, atau dia ada kontak ya dengan pasien HIV. Nah, itu langkah pertama adalah inform consent dulu ya. Jadi setelah inform consent didapatkan, biasanya kita lakukan tes antibody HIV atau anti HIV ya. Bisa, sorry, metodenya dengan metode ELISA ya, salah satunya, atau sudah ada rapid testnya sekarang. Nah, itu rapid testnya pun juga cepat dan terjangkau. Jadi ya Oke. bisa aja. Dan itu bisa dijangkau di berbagai lab-lab yang ada di Indonesia ya, gitu. Oke, ini informasi yang sangat membantu. Jadi teman-teman jangan takut ya, maksudnya. Ya sekarang kita siapapun boleh curiga ya terhadap diri sendiri ya dok, nggak ada salahnya untuk periksa. Kalau misalnya bentuk pemeriksaannya konseling, apakah itu juga mungkin dok? Gimana? Pemeriksaannya apa? Kalau screeningnya dalam bentuk konseling, apakah mungkin? Iya, jadi kan pertama harus konseling dulu ya terkait dengan dari paparan, misal dari hubungan seksual, terus mungkin tindak pemerkosaan seperti itu, dan kita takut ya apakah itu tadi ya si pemerkosa itu ada HIV atau tidak. Tentu kalau diperiksa sekarang juga hasilnya masih akan negatif seperti itu, karena dia membutuhkan waktu untuk serokonversi ya dari yang negatif, karena yang diperiksa itu kan antibody, dan antibody itu membutuhkan waktu paling tidak ya itu selama 14 hari, atau dalam hal ini biasanya setelah 21 hari atau bahkan setelah 3 bulan gitu kita periksakan gitu. Atau kalaupun hari ini diperiksakan, misal hari ini positif, bisa jadi positifnya itu bukan karena tertular baru saja, bisa jadi itu sudah ada paparan yang sebelumnya gitu. Makanya akhirnya nanti bisa kita ulang gitu loh. Misal eh, sekarang, 3 bulan sesudahnya, 3 bulan kemudian ya. Tapi ya tentu saja yang paling penting ya dihindari ya. Jadi faktor resiko yang bisa berulang ya penyakitnya. Oke, oke dok. Ini ada pertanyaan menurut saya, dokter bisa jawab pertanyaannya dok. Ada nggak sih ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang mengidap HIV/AIDS? Mengingat dok, jaga-jaga nih untuk wanita, takutnya pas mau nikah tapi pasangannya nakal, nggak mau screening. Kan yang cewek-cewek atau yang cowok-cowok juga ya dok ya, kayak ada ketakutan gitu loh dok. Gimana? Ada nggak sih tanda-tanda yang bisa kita lihat? Iya. Eh, Memang tanda-tandanya itu terutama untuk yang awal-awal ya Mbak ya. Jadi memang anti HIV ini termasuk salah satu bagian dari konseling pranikah ya, seperti itu. Bahkan konseling pranikah pun ada masalah infeksi ya. Jadi masalah kayak genetik ya, kayak membawa gen talasemia apa enggak gitu. Itu bisa nggak Iya. kelihatan sama sekali seperti itu ya. Nah, bisa di tracing ya itu tadi ya, kita balik lagi dia faktor resiko gaya hidupnya seperti apa. Tato itu juga bisa menjadi salah satu sumber ya penularan seperti itu. Sehingga alangkah baiknya ya screening aja. Alatnya mudah, murah, tersedia luas, dan bisa memberikan jawaban ya dengan segera gitu ya. Gitu. Hanya memang kalau dia sudah lama ya, katakanlah seringkali kejadian kayak gini. Seorang ibu yang akhirnya dia apa namanya ngecek rutin, "Loh, Bu, kenapa gitu?" "Iya, Dok," gitu. Ternyata suaminya eh, baru saja berpulang karena sakit keras ya, karena TBC gitu, setelah ada diare kronis seperti itu. Nah, itu baru ketahuannya terakhir gitu, ternyata suaminya HIV positif seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu pun juga
sangat disayangkan ya, karena baru ditata laksana pada saat stadiumnya juga sudah berat seperti itu. Tentu karena infeksi oportunistik pun, Mbak, kalau kita kan hitung ada CD4 namanya ya, si daya tahan tubuhnya itu yang kalau dia masih kurang dari 200, biasanya kita harus minum antibiotik tuh bisa sampai seumur hidup, Mbak. Itu dengan cotrimoxazole seperti itu. Nah, dan kalau juga sudah kena berbagai infeksi oportunistik lainnya, katakanlah ada TBC gitu ya. Nah, TBC-nya pun juga harus diobati dulu sebelum obat antiretrovirusnya diberikan seperti itu. Sehingga memang untuk gejala secara langsung, apalagi pada stadium awal, mungkin cukup sulit ya untuk diketahui ya. Tapi kalau dari faktor resikonya sudah ada, lebih baik tes saja seperti itu. Oke. Dokter, kita kan judulnya memang hari ini untuk mendukung ya teman-teman kita yang positif AIDS gitu ya. Jadi kita memang bikin topik berjuang dan bertahan bersama. Maksudnya adalah kayak tadi, kita pingin nih kita juga jadi bagian untuk tadi berjuang untuk mencegah dan menurunkan angka positif tadi. Nah, dari Dokter Ahmad sendiri, ada nggak sih yang harus kita lakukan, Dok, sebagai warga negara Indonesia ya, Dok ya, mengingat hari ini adalah hari penting juga, apa yang harus kita lakukan, Dok, untuk menurunkan angka ini tadi? Iya, betul. Jadi alhamdulillah ya sekarang itu sudah banyak ya gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan. Kesadaran komunitas kunci untuk kita bisa saling bahu-membahu untuk membuat sebuah negara yang luar biasa. Ya apalagi 2045 ini kan Indonesia mau 100 tahun ya. Sehingga mestinya stigma-stigma ya terhadap pasien-pasien dengan HIV itu harus kita enyahkan ya. Karena sangat sulit ya apalagi pasien sudah dengan HIV terus dia harus mencari pekerjaan sehingga akhirnya dia berusaha keluar dari ya dari lingkungan yang mungkin ya membuat dia terkurung di sana. Nah, tentunya ada berbagai macam kegiatan sosial ya, karena ya itu tadi kita berbicara dekat ya ataupun kita juga ya kita rangkul seperti itu tentu tidak akan memberikan penularan seperti itu ya. Dengan demikian tentu akses terhadap pengobatan ya bisa didapatkan sebagaimana mestinya ya, sehingga harapannya ya itu tadi tidak diperlukan lagi adanya stigma-stigma buruk